Materi kita di video kali ini adalah tentang membuat citation dan bibliography atau daftar pustaka otomatis. Di sini saya sudah siapkan satu lembar bab 2 yang berisi landasan-landasan teori yang biasanya kita gunakan di skripsi. Di sini sudah ada 4 pengertian, yaitu data, informasi, sistem, dan sistem informasi. Seperti yang kita ketahui, format penulisan tinjauan pustaka deskripsi itu harus dengan menyebutkan sumbernya, yaitu siapa pengarangnya, lalu tahun terbitnya, halamannya. Oleh karena itu, kita perlu membuat citation untuk teori yang kita kutip dari buku ataupun dari jurnal ataupun dari artikel ilmiah. Kita mulai dengan pengertian pertama, data. Format penulisan skripsi di Widya Dharma adalah seperti ini. Menurut nama pengarang, buka kurung, tahun terbit, halaman. Lalu sebutkan data merupakan bentuk yang masih mentah dan demikian seterusnya sampai pengertian terakhir. Nah, dengan menggunakan citation, kita bisa membuat kutipan di landasan teori lebih mudah, lebih praktis, dan membuat daftar pustaka secara otomatis dapat dilakukan karena adanya citation. Untuk membuat citation, kita ke pengertian di area pengertian yang kita kutip, lalu kita ke tab reference, dan di sini ada yang namanya insert citation. Jadi kita insert citation, lalu masukkan source yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada 3 source yang ada di dokumen ini. Jika tidak ada source di dokumen kalian, kita akan coba buat dari awal. Ini sehingga sekarang source-nya sudah hilang, sudah kosong. Selanjutnya kita kembali ke contoh soalnya. Di area landasan teori yang kita kutip dari sumber, dari berbagai sumber, kita ke tab reference, lalu insert citation dan masukkan source baru. Jadi di sini kita masukkan source baru sesuai dengan buku ataupun jurnal yang kita kutip. Misalnya data. Pengertian data ini saya kutip dari buku karya Jogianto tahun 2009 dengan judul Analisis dan Sistem Perancangan Informasi. Oleh karena itu saya klik add new source. Lalu type of source-nya disesuaikan. Jika dikutip dari buku maka pilih book. Jika dikutip dari jurnal, maka pilihlah jurnal. Karena di sini saya kutip dari buku, maka pilihannya adalah book. Selanjutnya, pengarangnya. Di sini pengarangnya hanya satu, yaitu Jogianto, dan tidak ada nama depan, nama tengah, maupun nama belakangnya. Oleh karena itu, di area author kita boleh ketikkan Jogianto saja. Lalu di area title kita masukkan judulnya, Analisis dan Sistem Perancangan Informasi. Selanjutnya tahun terbit buku 2009 dan kota di mana buku ini diterbitkan. Itu Yogyakarta. Selanjutnya publishernya, CV Andi offset. Jika sudah, maka oke. Maka di area sini akan ditampilkan citationnya, yaitu Jogianto, 2009. Karena ini tidak sesuai dengan format kutipan di Universitas Widya Dharma, maka kita sesuaikan dengan format yang berlaku di kampus. Menurut Jogianto, lalu buka kurung. Nah, di dalam kurung ini kita edit citation.
di mana kita mau masukkan halamannya. Misalnya data ini saya kutip dari buku Jogianto halaman 10. Maka saya masukkan 10 di area page. Lalu di sini yang tidak mau kita tampilkan, kita tidak mau menampilkan nama autornya. Kenapa? Karena sudah kita ketikkan di depan buka kurung, lalu kita tidak mau menampilkan judulnya. Jadi kita centang dua ini, nama pengarang dan judul bukunya. Lalu oke. Maka di sini hanya akan ditampilkan tahun dan halaman di mana kita mengutip teori tersebut. Contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua. Misalnya kutipan informasi ini saya ambil dari buku karya Kusrini dan Konio Andri. Maka di area kutipannya, menurut dan Konio, lalu kita ke tab reference, lalu insert citation dan masukkan sumber baru, di mana kita mau memasukkan buku kedua ke dalam sumber ini. Tipe dari sumbernya adalah buku dengan pengarangnya lebih dari satu. Maka kita klik tombol edit. Di sini kita bisa masukkan nama-nama pengarang bukunya. Pengarang pertama adalah Kusrini dan itu adalah nama depan. Maka kita ketikkan di first name Kusrini, lalu add. Kemudian ada pengarang kedua yaitu Konio Andri. Maka di first kita masukkan Konio dan di lastnya kita masukkan Andri. Jika sudah, add. Jika ada pengarang lainnya bisa kita masukkan lagi. Misalnya pengarangnya adalah first name Jogianto, middle-nya Angkasa, lastnya Sutarman. Misalnya namanya adalah Jogianto Angkasa Sutarman. Maka kita tinggal masukkan sesuai dengan posisi namanya, lalu add. Jika sudah, oke. Selanjutnya masukkan judul bukunya. Tahun terbit bukunya, lalu kota di mana buku tersebut diterbitkan, dan publishernya. Jika sudah, oke. Maka di area ini akan ditampilkan seperti yang sudah saya jelaskan. Kita tinggal edit citation, di mana kita menuliskan halaman keberapa pengertian ini kita kutip, misalnya halaman 40. Lalu yang tidak ingin kita tampilkan adalah nama pengarang dan judul bukunya. Oke. Dan yang ketiga, caranya sama, tinggal insert citation lalu add new source. Ini contoh terakhir. Misalnya sistem saya kutip dari buku karya Fatansyah tahun 2012 dengan judul Basis Data. Maka di sini saya sebutkan dulu nama pengarangnya, lalu ke area reference dan insert citation, add new source, masukkan bukunya, dimana autornya adalah Fatansyah, judulnya Basis Data tahun 2012, City Bandung, publishernya Informatika. Oke.
Lakukan hal yang sama, edit citation, tuliskan halamannya, lalu yang tidak akan kita tampilkan kita centang. Sudah. Jika sudah, semua source yang kita kutip sudah kita masukkan ke dalam citation, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, kalian siapkan area kosong. Jika kalian mengerjakan skripsi, maka setelah bab kesimpulan dan saran, kita break dengan next page. Jadi section breaks. Jangan text break biasa, tapi gunakan section breaks karena daftar pustaka penomorannya berbeda dengan penomoran bab. Kita gunakan section breaks. Selanjutnya kita ke tab reference, lalu bibliografi, dan masukkan yang pertama. Maka daftar pustakanya akan tercipta secara otomatis. Sisanya tinggal kalian edit. Misalnya ini tidak dipakai, maka ini boleh dihapus. Lalu jika ini terlalu besar, kita bisa kecilkan. Dan ini sesuaikan dengan spasi. Misalnya ini 1 spasi dan ada enter antara buku satu dengan buku lainnya. Dan jika ada penambahan, misalnya di area sistem informasi, kita tambahkan 1 source baru, misalnya Sutarman, pengantar teknologi informasi. Maka di sistem informasi, menurut Sutarman, lalu kita ke reference, insert citation, add new source, kita masukkan autornya adalah Sutarman, judul bukunya pengantar teknologi informasi, tahun 2009, kota Jakarta, dan publishernya Bumi Aksara. Sudah oke. Maka di area sini akan tampil citationnya, tinggal kita edit. Jika sudah, tentunya akan ada perubahan di area daftar pustaka. Maka kita tinggal klik update citation. Diklik, maka dia akan langsung otomatis menambahkan buku baru atau source baru yang kita masukkan ke citation. Selanjutnya tinggal kita edit saja sesuai dengan format yang kita gunakan. Untuk judul daftar pustaka, kalian tinggal tambahkan di atasnya. Jadi itu saja materi kita tentang citation dan daftar pustaka otomatis. Selanjutnya silahkan kalian berikan citation di bab 2 kalian minimal 5 sumber. Lalu buatlah daftar pustakanya. Silahkan belajar dan silahkan mengerjakan tugasnya.